Kita bahas cara atau metode isolasi mikroba. Terdapat 5 metode isolasi mikroba nih teman-teman. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu metode tebar atau sebar atau disebut juga dengan spread plate method. Nah, untuk metode sebar atau tebar ini, kita menggunakan isolasi mikroba dengan menginokulasikan kultur mikroba yang telah diejarkan dengan dipulas atau disebar pada permukaan media agar padat. Metodenya yaitu yang pertama-tama nih, kita pipet terlebih dahulu sampel mikroba ke permukaan agar, bisa 0,1 ml ataupun kurang. Kemudian kita sebar sampel secara merata menggunakan kaca penyebar, kemudian kita inkubasikan dengan waktu dan juga suhu tertentu. Selanjutnya kita amati bakteri yang muncul. Yang kedua yaitu metode gores atau strip plate method. Nah, untuk metode gores tentunya sesuai namanya ya teman-teman, kita perlu menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan media agar padat. Metodenya yaitu yang pertama, kita buat ujung ose sterilisasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi disterilisasikan terlebih dahulu ujung ose, kemudian kita bisa mengambil perlahan inokulum menggunakan ujung ose. Nah, setelah itu kita goreskan pada permukaan media agar. Kita buat goresan yang pertama, kemudian yang kedua, bisa dilihat di gambar ya teman-teman ya. Kemudian dibuat goresan yang ketiga dan yang keempat, seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, kita inkubasikan dan diamati koloni bakteri yang muncul. Oke, kita lanjut metode isolasi mikroba ketiga ya teman-teman, yaitu metode tuang atau disebut juga dengan pour plate method. Nah, untuk metode tuang ini kita menginokulasikan medium agar cair suhu 45-50 derajat Celcius, kemudian kita tambahkan suspensi bahan yang mengandung mikroba, kemudian kita tuangkan ke dalam cawan Petri yang steril. Nah, untuk metodenya teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi sampel dipipet ke dalam cawan steril, kemudian medium steril ditambahkan dan dicampurkan homogen dengan inokulum. Kemudian kita inkubasikan pada suhu dan waktu tertentu. Selanjutnya bisa kita amati koloni bakteri yang muncul. Oke, metode yang keempat nih teman-teman, yaitu pembiakan agar miring sesuai dengan namanya ya. Berarti kita menggoreskan pada permukaan agar yang miring. Nah, metodenya kita ambil inokulum menggunakan ujung ose, kemudian kita goreskan deh inokulum bakteri ke permukaan agar yang miring tersebut. Gimana nih teman-teman, sampai di sini pasti udah pada jelas kan? Oke, kita lanjut ya, metode isolasi yang kelima, yaitu pembiakan dengan tusukan. Nah, kalau tusukan nih teman-teman, berarti perlu kita tusukkan ose yang terdapat inokulum bakteri ke permukaan agar tegak secara tegak lurus. Untuk ilustrasinya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Gimana nih teman-teman, udah pada paham belum sama beberapa metode isolasi mikroba yang sudah kita ulas bersama? Pastinya udah dong. Yuk, kita lanjut ke latihan soal. Oke, kita latihan soal ya, biar teman-teman makin paham dengan materi ini. Untuk soal pertama, ada seorang apoteker rumah sakit bersama praktisi laboran sedang melakukan analisa untuk dahak dari pasien yang dicurigai mengidap TBC nih teman-teman. Maka media yang cocok untuk isolasi bakteri tersebut kira-kira apa ya? Gimana nih teman-teman? Pastinya udah kepikiran kan jawabannya apa? Oke, kita bahas bersama ya. Nah, seperti biasa, selalu kita temukan keyword terlebih dahulu di dalam soal. Nah, keywordnya tadi ya, berarti media yang cocok untuk isolasi bakteri pasien TBC. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan media yang cocok untuk bakteri ini apa ya? Yap, kita memerlukan media selektif berupa medium Ogawa. Gimana nih, masih pada semangat kan? Masih pada panas kan? Oke, yuk kita lanjut ya ke soal kedua. Seorang QC di suatu industri farmasi sedang menyiapkan media untuk pertumbuhan mikroba uji dan sedang melakukan uji tekanan osmosis yang menjadi syarat media yang baik. Mengapa tekanan osmosis menjadi syarat media yang baik? Gimana nih teman-teman, masih pada ingat nggak tadi kenapa tekanan osmosis menjadi syarat media yang baik ya?
Oke, seperti biasa kita bedah terlebih dahulu dan dapatkan keywordnya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah tekanan osmosis yang tinggi itu dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri. Akibatnya bakteri dapat mati atau terhambat pertumbuhannya nih teman-teman. Sedangkan kalau tekanannya itu rendah mengakibatkan sel bakterinya itu swelling atau membengkak dan dapat terjadi lisis, sehingga tekanan osmosis media tumbuh yang baik diharapkan dapat isotonis. Nah, jadi teman-teman perlu diingat ya, untuk tekanan osmosis pada syarat media yang baik itu harus isotonis. Nah, teman-teman, soal ini sekaligus menutup perjumpaan kita nih di materi isolasi mikroba kali ini. Semoga teman-teman makin paham ya. Oke, ini